Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan sekaligus Dia Juru Selamat dan Guru kita. Haleluya. Puji nama Tuhan di pagi ini, walaupun terlambat hadir, tapi saya berharap kita tetap kuat sehat di dalam anugerahnya. Kita berdoa. Terima kasih. Biarlah buah rohmu kasih itu senantiasa memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita adalah masih dalam buah roh. Tetapi temanya adalah kasih penggerak utama dalam kehidupan. Demikian bunyi firman Allah yang kita akan dengarkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 dalam bahasa aslinya. Ode karpos tu pneumatos estin agapi hara irini makrotimia Christotes agatosini vistis frautis en gratia kata ton tiuton ok estin nomos. Jadi bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar atau kesabaran, makrotimia, hestes kemurahan, lalu kemudian agathos ini kebaikan, lalu kemudian pistis kesetiaan, diterjemahkan di dalam kesetiaan, dan juga frautes kelemah lembutan, dan enkratia dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Dan kita, sebagaimana tema kita adalah kasih adalah penggerak utama kehidupan. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, kita tahu definisi kasih itu adalah penyebab segala sesuatu yang seharusnya inilah ya, yang seharusnya penyebab segala sesuatu, penggerak utama segala sesuatu yang menyebabkan kita melakukan segala hal-hal yang akan kita lakukan dengan segala pertolongan Allah, dengan kasih Tuhan. Dan itu sebabnya kasih ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerjakan agapinya Tuhan. Kita tahu bahwa agapinya Tuhan itu adalah di mana kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Agapinya Tuhan itu kita dapat bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan kebaikan di muka bumi ini, bukan. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Agapi itu, kasih Allah itu memenuhi setiap orang, orang-orang yang percaya. Di luar sana tidak ada kasih yang menggerakkan, yang begitu luar biasa, karena ini spesial dimiliki oleh orang-orang percaya. Ada banyak orang berbuat baik, ada banyak orang bertindak melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita sebagai orang percaya, kita melakukan kasih itu karena sebagaimana kasih, di dalam kasih itu ada cinta, ada juga kasih, ada juga sayang, dan ada juga charity. Dan saya menyorot charity itu kedermawanan atau kemurahan. Kita tahu kemurahan itu adalah humanity, ya, love of humanity. Jadi di mana dalam kasih itu harus ada mengasihi sesama kita, mengasihi manusia. Yang itu yang pertama. Jadi kalau kita dikatakan mengasihi Allah tapi tidak mempunyai tindakan-tindakan kasih kepada manusia, itu bukanlah kasih. Jadi tindakan-tindakan itulah yang kita lakukan dengan segala motif-motif yang tulus, murni di hadapan Allah. Karena tidak ada lagi neka-neko di situ, tidak ada lagi pencitraan di situ. Kita melakukan dengan tulus, ikhlas, karena kita mau mendapatkan upahnya bukan dari manusia atau dari orang yang kita tolong, tapi upahnya kita minta daripada Allah. Dan yang kedua, kata firman Allah, charity itu juga merupakan benevolent action. Jadi
tindakan-tindakan yang penuh kebaikan. Jadi kalau tindakan-tindakan yang penuh kebaikan digerakkan oleh kasih, kita tidak perlu kecewa. Saya sudah pernah katakan yang lalu, tidak perlu kecewa kalaupun kita tidak diterima, kalaupun kita ditolak, kalaupun kebaikan kita itu disalah mengerti, atau apa yang kita lakukan disalah mengerti. Tidak perlu gusar, tidak perlu marah, karena kita melakukannya dengan kasih Tuhan, keriti yang digerakkan oleh Tuhan, dan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kita lihat bagaimana ketika Yesus mengasihi dunia ini, yang dimana di dalam kasih itu dia berkorban. Dan yang ketiga ini kita juga harus berkorban. Korban keperasaan, korban pikiran, ya, korban uang, korban tenaga, korban ilmu, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketiga hal ini, sehingga kita bisa menikmati segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan ini sebabnya kenapa agape itu diletakkan di unsur yang pertama, karena manusia akan senantiasa membutuhkan pertolongan, manusia akan senantiasa membutuhkan kebaikan, manusia akan senantiasa memerlukan pengorbanan. Orang tua berkorban kepada anak-anaknya, siang malam banting tulang untuk menyelesaikan pendidikan anak-anaknya, atau anak-anaknya setelah tua, orang tuanya mungkin juga akan berkorban. Tapi kadang-kala ada banyak anak tidak mau seperti itu. Tapi saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki roh yang rela berkorban, karena dalam kasih itu, sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengorbankan, mungkin tidak nyawa kita, tetapi tenaga kita, waktu kita, uang kita, dan lain sebagainya. Dan doa dan harapan saya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kita melakukan agape, kasih itu dengan tulus murni di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, agape-Mu bela itu senantiasa penggerak utama dalam kami berbuat segala sesuatu, sehingga perbuatan kami tulus murni di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.